kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi, merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir yang luas. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tiap hari kita menghasilkan sampah. Sungai yang kita lewati, halaman kampus yang kita tempati, bahkan laut yang menjadi nelayan tempat mencari nafkah, ataupun halaman rumah yang sudah tidak ada tempatnya. Kemana sampah itu akan berakhir? Sampah bukan hanya benda yang kita buang, melainkan masalah yang terus kita wariskan. Isu lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh individu saja. Butuh kerjasama yang baik dari berbagai elemen. Oleh karena itu, gerakan ini termasuk dalam New Social Movement atau gerakan sosial baru, di mana gerakan ini bertujuan untuk menekankan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Ada juga pendekatan yang namanya research mobilization, di mana gerakan sosial berkembang karena dukungan sumber daya, baik itu relawan, kampanye, komunitas, dan jejaring sosial media. Masalah sampah muncul bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, minimnya fasilitas dan tempat pembuangan sampah. Dan yang kedua, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang pemilahan sampah. Nah, semua ini membuat sampah semakin menumpuk dan sulit dikelola. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak besar. Contohnya, sungai yang tersumbat yang menyebabkan banjir. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh biota laut. Bau menyengat mengganggu kesehatan masyarakat. Ini bukan hanya masalah lingkungan, ini ancaman langsung terhadap kehidupan kita. Namun, gerakan sosial untuk lingkungan mulai tumbuh. Banyak komunitas yang melakukan aksi nyata. Ada gerakan bersih sungai dan pantai, kampanye digital seperti peduli sampah, hingga edukasi pemilahan sampah di lingkungan sekolah dan di rumah. Ada juga program reduce, reuse, and recycle untuk mengurangi sampah dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa dipakai. Gerakan lingkungan tidak muncul begitu saja. Semua berawal dari keresahan masyarakat, lalu terbentuklah komunitas peduli lingkungan. Mereka menggerakkan relawan, alat kebersihan, dan dukungan warga serta kampanye di media sosial. Semakin banyak yang bergabung, semakin banyak juga tekanan terhadap pemerintah untuk menyediakan fasilitas TPS, bank sampah, dan regulasi pengelolaan sampah yang lebih baik. Banyak daerah di NTT, gerakan peduli lingkungan mulai berkembang. Komunitas bersih pantai di Kupang, gerakan anti sampah plastik di Bijawa, serta sekolah yang mulai menerapkan bank sampah untuk mengajarkan siswa memilih sampah sejak dini. Gerakan ini membuktikan bahwa perubahan tidak dimulai dari hal besar, melainkan dari hal kecil untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Mulai dari rumah kita, dari kebiasaan sederhana, memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut melestarikan lingkungan sekitar. Gerakan sosial dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai dari kita. Sampah bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari bergerak bersama demi lingkungan yang bersih, demi masa depan yang lebih baik. Bawa pesan ini, sampah kita, tanggung jawab kita. Bersama kita bisa mengubah lingkungan.